Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah asuransi Barat, Indonesia, dan Islam yang dibimbing langsung oleh dosen Fitri Nurmasito. Oke, lanjut saja. Pendahuluan. Pertumbuhan asuransi syariah sebagai salah satu instrumen keuangan syariah tidak secepatnya bertumbuh seperti perbankan syariah. Walaupun demikian, pertumbuhan industri asuransi syariah baik di Indonesia maupun di dunia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sementara itu, asuransi Islam memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan asuransi konvensional yang meliputi konsep fundamental, pengelolaan resiko, dan prinsip-prinsip dasarnya. Masyarakat lebih mengenal perbankan syariah dalam praktek keuangan Islam. Namun sebenarnya, ekonomi Islam tidak identik dengan perbankan syariah. Dengan demikian, asuransi Islam tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan perbankan syariah. Hal ini dapat dimaklumi karena masyarakat lebih banyak berhubungan dengan membutuhkan keberadaan bidang perbankan dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Kondisi saat ini tidak hanya perbankan Islam yang menunjukkan peningkatan dalam pertumbuhannya. Hal ini membutuhkan suatu informasi dan komprehensif untuk memberikan pemahaman kepada khalayak umum agar tidak dapat pemahaman yang keliru dalam asuransi Islam. Jadi mengadakan kayak kumpulan gitu supaya masyarakat itu tidak salah paham tentang asuransi syariah. Kebanyakan orang kan menganggap asuransi syariah itu sama dengan asuransi konvensional, padahal asuransi syariah itu berbeda dengan asuransi konvensional. Sejarah asuransi, kalau ditinjau dari sudut pandangnya itu terdapat 3 versi, yaitu versi Barat, versi Islam, dan versi Indonesia. Dalam hal ini, sejarah asuransi yang dimaksud adalah asumsi konsep kemunculannya pertama kali yang banyak dikaji dalam berbagai literatur. Hal ini digunakan berbagai model pemetaan pembahasan sehingga untuk mencari atau menjelaskan perkembangan selanjutnya. Ini sejarah asuransi pada versi Barat. Ada 3, yaitu abad sebelum Masehi, abad pertengahan, dan abad sesudah pertengahan. Ini sejarah asuransi versi Indonesia. Awal mula asuransi terbentuk di Indonesia adalah asuransi jiwa dalam bentuk tradisional. Tradisional yang dilakukan yaitu tradisi tolong-menolong yang kemudian diangkat menjadi kontrak formal oleh pengusaha asuransi yang kebetulan beroperasi di lingkungan bangsa Belanda yang berada di Indonesia. Sementara sejarah berdirinya asuransi syariah di Indonesia muncul pada tahun 1994 yang diresmikan oleh PT Asuransi Tafakul Keluarga dan PT Asuransi Tafakul Umum pada tahun 1995 yang dibawahi oleh holding company PT Asuransi Tafakul Indonesia. Lanjut. Sejarah asuransi versi Islam. Asuransi mulai dikenal di kalangan umat Islam hanya pada zaman modern
dan tidak mempunyai bentuk serupa di antara jenis kontrak klasik. Asuransi telah menimbulkan kontroversi di kalangan ahli hukum Islam seperti tingkat gharar yang sangat tinggi. Terlepas dari hal tersebut, sudut pandang sejarah menunjukkan bahwa asuransi yang muncul pada masa modern mempunyai persamaan pada pra-Islam, yaitu Aqilah. Aqilah merupakan pihak yang membayar ganti rugi atau uang darah. Model lain tentang kajian sejarah asuransi dalam pemikiran Islam dimulai sejak Ibnu Abidin pada tahun 1784 sampai 1836. Seorang ulama beraliran Hanafiyah dalam bukunya Hasim Ibnu Abidin Bab Al-Jihad Pasal Isti'man Al-Kafir yang menuliskan bahwa telah menjadi kebiasaan bila mana para pedagang menyewa kapal dari seorang harbili, mereka membayar upah pengangkutannya. Ia juga membayar sejumlah uang untuk harbi yang berada di negeri asal penyewa kapal yang disebut premi asuransi. Jadi pada masa itu orang itu membayar asuransi itu dengan menyewa dulu baru dibayar. Manfaat asuransi ada dua, pengalihan risiko dan pembayaran ganti kerugian. Dasar hukum asuransi diatur oleh KUHD bab 9 pasal 246 sampai 286 dan pada pengaturan yang bersifat khusus, kalau tadi pasal 246 286 itu bersifat umum. Kalau 592 sampai 695 ini diatur pada pasal yang bersifat khusus, terdapat pada bab 9 dan bab 10. Ini contoh bentuk perusahaan asuransi yang ada di dunia. Di Indonesia itu contohnya kan tadi sudah disebutkan PT Asuransi Tafakul Keluarga yang pertama kali dibangun pada tahun 1994. Yang kedua PT Asuransi Tafakul Umum. Kalau di Malaysia itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Salah satunya Syarikat Tafakul Malaysia, Tafakul Nasional, dan lain sebagainya. Ini yang di Brunei ada 3, Tafakul IBB, Tafakul TAIB, Tafakul IDBB. Singapura ada 1 pada tahun 1995 yaitu Syarikat Tafakul Singapura. Eropa dan lainnya itu banyak kalau di negara luar itu, karena pada umumnya itu asuransi syariah dulu berkembang di luar Indonesia. Prinsip-prinsip asuransi. Menurut Amrin 2011, pengelolaan asuransi syariah menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip tolong-menolong, prinsip amanah, prinsip saling ridho, prinsip menghindari, prinsip gharar, menghindari riba tadi ya, berserah diri dan ikhtiar, saling melindungi dan berbagi kesusahan. Jadi intinya pada asuransi syariah itu inti utamanya yaitu tolong menolong dan saling bertanggung jawab. Karena di sini itu tidak ada unsur riba atau gharar, tapi menggunakan prinsip bagi hasil kalau di asuransi syariah itu. Kalau yang di konvensional itu ini ada
kejujuran sempurna, asas keseimbangan dalam asuransi, pihak perusahaan menggantikan ganti rugi dari pihak ketiga kepada nasabah, kontribusi, kausa proksimal. Ini fatwa terkait dengan operasional asuransi syariah di Indonesia. Ada tentang pedoman umum asuransi syariah, akad mudharabah musyarakah, akad mudharabah musyarakah pada asuransi syariah, akad wakalah bil ujrah pada asuransi dan reasuransi syariah. Tentang tabarruk pada asuransi syariah. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional itu yang mendasar biasanya itu pada prinsip akad. Akad itu biasanya kalau syariah itu berbeda dengan konvensional. Kepemilikan dana juga, pengelolaan dana, pengawasan dana, dana hangus, surplus underwriting, dana yang diberikan kepada nasabah apabila terdapat kelebihan dari rekening sosial termasuk dari pendapatan lain setelah dikurangi pembayaran klaim atau santunan. Pembayaran klaim polis, pemegang polis. Tapi yang biasanya yang paling mendasar perbedaan asuransi syariah dan konvensional itu terletak pada akad dan prinsip dasarnya. Fungsi asuransi syariah. 1. Pengalihan resiko dialihkan pada perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung. Yang kedua, penghimpunan dana. Dana akan dihimpun dan kemudian dikelola supaya dapat berkembang. Nantinya hasilnya itu digunakan untuk membayar ganti rugi nasabah. Penyeimbangan premi. Perusahaan asuransi akan mengatur agar pembayaran premi seimbang dengan resiko yang akan ditanggung oleh pihak asuransi. Jadi di sini itu fungsinya asuransi syariah itu hasilnya itu bukan dibuat sendiri oleh yang maksudnya itu untuk membayar ganti rugi nasabah. Jadi nasabah itu tidak perlu susah payah untuk mencari uang buat bayar ganti rugi. Preminya juga diatur seimbang dengan resiko yang akan ditanggung. Jadi tidak berat-berat. Tujuan asuransi: pemberian jaminan kepada nasabah agar terlindung dari resiko yang diderita jika terjadi kesalahan, dapat meningkatkan efisiensi pengamatan dan pengawasan. Sebagai pemerataan biaya, asuransi jiwa juga memiliki tujuan yaitu sebagai tabungan nasabah. Kesimpulan, perbedaan mekanisme asuransi konvensional dan asuransi syariah yang mendasar yaitu dana tabarruk. Hal ini untuk mengkaji secara seluruh tentang asuransi Islam yang mencakup tentang sejarah asuransi Islam di Indonesia dan sejarah asuransi Islam di dunia. Hasil kajian studi pemberian informasi bahwa asuransi Islam di dunia pertama kali dibentuk di Sundan dengan jenis asuransi kerugian. Perkembangan asuransi Islam di Indonesia relatif menunjukkan pertumbuhan yang baik. Sementara itu, asuransi Islam memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan asuransi konvensional yang meliputi konsep fundamental, pengelolaan resiko, dan prinsip dasarnya.
Demikian presentasi kali ini. Semoga penjelasan-penjelasan yang saya berikan dapat dipahami dengan baik. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.